salam dan doa. Silakan ketua kelas. Kemudian siap. Kemudian siap. Dulunya duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersama membaca doa. Dan doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Beristirahat, gerak. Siap, terima kasih. Oke, syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala serta nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih bisa berkumpul untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum saya melanjut, saya mau bertanya dulu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Mantap sekali ya. Sebelum kita lanjut, saya absen dulu ya. Silakan dengarkan namanya. Yang saya sebut namanya, silakan menyanyi. Oke, yang pertama Asra Upiana. Hadir, Pak. Hajar Aswad. Hadir, Pak. Isdayanti. Hadir, Pak. Israwati. Hadir, Pak. Latifah. Hadir, Pak. Lisda Wardani. Hadir, Pak. Muhammad Fadel. Hadir, Pak. Muhammad Faresa. Pak. Alfa. Hadir, Tidak Pak. ada keterangan. Tidak ada. Muhammad Sordi. Hadir, Pak. Muhammad Asfa. Muhammad Dani. Hadir, Pak. Muhammad Nabil. Hadir, Pak. Musdalifah. Hadir, Pak. Nur Afrisaldi. Hadir, Pak. Nur Awal Ramadan. Hadir, Pak. Nur Fadilatul Jannah. Nur Fadila. Hadir, Pak. Putri Aulia. Sahara. Hadir, Pak. Siti Nur Alisa. Hadir, Pak. Sri Eka Anggraini. Hadir, Pak. Sri Handayani. Hadir, Pak. Siti Nur Alisa. Hadir, Pak. Nurul Salsabila R. Hadir, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin sedikit memberikan semangat dulu. Pertama itu adalah tepuk salut. Jempol. Salut. Kemudian supaya kalian lebih semangat lagi, mari kita saling tos. Supaya semua semangat belajar, tidak ada masalah. Ayo. Semua harus semangat. Ada yang salah kain. Oke. Nah, kita hari ini adalah prinsip kerja rutin. Sebelumnya itu kita mempelajari materi tentang sebelumnya bilan permasalahan bilan. Yang pertama itu bilan sederhana, kemudian bilan terangking, kemudian ada permasalahan dari bilan. Kasih besar-besar suara yang menjawab. Ya, kalau bisa sampai kedengaran sampai di bawah. Oke, prinsip kerja rutin. Sebelum saya ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajaran prinsip rutin ini. Yang pertama kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari rutin ini adalah memahami proses rutin, kemudian bisa menjelaskan konsep dari rutin, ya. Kemudian aturan-aturan rutin statis. Selanjutnya kalian diharapkan bisa mengkaji jenis-jenis rutin.
prosedur dan teknik konfigurasi dari routing statis. Jadi proses konfigurasi routing ini hampir sama dengan VLAN trunking. Masing-masing itu ada dua, ada basis teks, ada basis atau GUI, Graphical Unit Interface, ya. Kalau yang basis teks, kalian akan memasukkan lebih banyak teks, ya. Nah, kita bagikan kelompok dulu sesuai dengan kelompok yang kedua. Posisinya sudah pada kelompoknya atau belum? Sudah ya. Oke, mantap sekali. Silakan kalian siapkan dulu buku mungkin untuk mencatat materinya, laptopnya juga disiapkan, handphone untuk AR atau augmented reality juga silakan disiapkan ya. Seperti pada pertemuan ke-6 ya, di mana kita mempelajari permasalahan VLAN itu, kita menggunakan media augmented reality yaitu Assembler Edu. Apa fungsi dari Assembler Edu di sini? Itu menambah atau memberikan kalian pemahaman yang lebih supaya bisa melihat objek 3D dari topologi jaringan yang terbuat. Nah, sebentar itu kita mau kalian membuat topologi lagi seperti sebelumnya, tapi dalam bentuk games ya. Jadi kalian akan berlomba membuat topologi dari routing yang akan kalian buat. Jelas? Jelas ya. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran dari materi routing itu. Yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan definisi dan jenis routing dengan benar. Jadi jenis routing itu ada beberapa ya, nanti sebentar kita jelaskan. Kemudian yang kedua, kalian itu diharapkan bisa menerapkan proses routing atau bisa mengkonfigurasi routing ya. Jelas? Jelas. Nah, kita masuk ke materi inti, ya, materi routing. Saya harap setiap kelompok bisa mencatat poin-poin penting, bisa saya menjelaskan supaya kalian bisa ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kemudian di buku paket juga silakan dicermati. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang pertama itu apa sih routing itu? Nah, routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Jadi, routing di sini berfungsi merutekan, memberikan arahan kemana data ini harus dikirim. Iya, dikirim. Jadi contoh misalnya kalian mengirim kalau untuk keseharian ya, kalian mengirim WA dari Jeneponto misalnya. Kemudian kalian mau mengirimnya ke Makassar. Nah, itu akan dirutekan supaya sampai ke Makassar. Itu contohnya ya, misalnya. Jadi dia akan terarah bahwasanya dia dari Jeneponto harus singgah di Takalar dulu. Di Takalar dia dirutekan lagi kemana? Dia dirutekan ke Makassar. Paham? Jelas? Jelas. Ya. Fungsi routing itu menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar bisa mengirim paket data atau saling berkomunikasi. Jadi selain dari itu, fungsi dari routing itu merouting, dia misalnya segmen jaringan yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi dari Jeneponto ke Takalar. Dia kan istilahnya beda segmen jaringannya Jeneponto dengan jaringannya Takalar berbeda. Maka harus ada perantara di situ, router. Ya, ada device yang menghubungkan jaringan dari Jeneponto ke Takalar. Kemudian ada lagi router yang menghubungkan dari Takalar ke Makassar. Jaringannya kan mau sampai ke Makassar. Kalau tidak ada router di situ, maka tidak sampai ke Makassar. Ya, seperti itu untuk penerapannya hari ini ya. Nah, bisa kalian lihat di atas ini adalah
gambar dari proses perutean. Bisa kita lihat di sini. Dari komputer A menuju ke router. Nah, router ini akan membagikannya apakah dia menuju ke network 2 atau network 1. Di network 2 bisa saja misalnya jaringannya lambat, jadi dia buffering ke network 4, maka dari router ini dia beralih ke network 1, kemudian network 1 menjadikan ke network 3 ke network 5 dan akhirnya sampai ke komputer B. Konsepnya sebenarnya sama dengan VLAN, sama-sama ingin mengirim. Cuma kalau dari VLAN kan cuma switch, dia tidak merutekan, hanya langsung menghubungkan. Kalau pakai router dia diarahkan. Jadi pakai router itu misalnya kita ingin mengirim ke Makassar tadi. Kalau cuma pakai switch, kalau misalnya ada jaringan terhubung dari Makassar, Bulukumba sama Sinjai, maka kalau pakai switch itu langsung terhubung semua tanpa ada router. Jadi dari Makassar, Bulukumba, Sinjai sama-sama mendapatkan data yang sama. Tapi kalau ada router, kalau kita cuma mau mengirimkannya ke Makassar, berarti datanya cuma terkirim ke Makassar, dia tidak terkirim ke area jaringan lain. Seperti itu. Misal ya dari kalau router itu berarti datanya hanya sampai ke tujuan yang memang betul-betul ingin dikirimkan. Misalnya kalian mengirim WA, yang mau dikirimnya awal, tapi kan terhubungi juga Fadel, Akram, sama Afrizaldi. Tanpa ada router, maka semua dapat pesan yang sama. Tapi dengan adanya router, itu bisa dirotekan. Oh, ini bukan untuk Fadel, ini bukan untuk Akram, tapi dia hanya tertuju ke awal. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Apa? Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis routing itu ada 3. Yang pertama minimal routing, yaitu proses routing sederhana pada area lokal saja. Jadi dia sebenarnya konsepnya bersama dengan VLAN. Area yang tidak terlalu banyak tujuannya. Kemudian yang kedua ada static routing. Static routing itu adalah jenis routing yang dimana kita secara manual ya, untuk semua kegiatan routingnya itu kita lakukan secara manual. Kemudian dynamic routing atau dinamis routing. Dinamis routing itu secara sederhana routing secara otomatis. Nah, sini penjelasannya secara rinci static routing. Mungkin ada yang bisa menjadi ini ya, satu orang untuk berdiri membacakan. Silakan Sri Handayani. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Routing statik merupakan routing yang paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Oke, terima kasih untuk Sri Handayani. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau saya jabarkan secara ini ya, supaya agar lebih sederhana lagi, static routing itu dimana kita melakukan secara manual. IP address itu kita ketikkan untuk semua kliennya seperti itu, tidak secara otomatis. Jadi konfigurasinya itu kita yang lakukan sebagai admin jaringannya ya. Nah, sampai sini paham untuk static routing? Misalnya ada 10 klien. Apakah jaringan 10 klien ini kita harus konfigurasi dulu atau tidak? Nah, konfigurasinya itu seperti apa? Apa? Secara statis manual. Oke, kalau ingin ini menjawab tolong berdiri ya atau angkat tangannya. Ada yang bisa? Tidak apa-apa salah, jangan takut. Iya, silakan ini. Static routing haruslah dikonfigurasi secara manual dan dirawat secara terpisah karena tidak melakukan pertukaran informasi routing tabel secara dinamis dengan router-router lainnya. Jadi
konfigurasi itu sebagai admin jaringan kita yang ini ya. Kita yang konfigurasi. Contohnya itu IP address-nya. Misalnya ada 10 klien, berarti kita memasukkan IP address 10. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin menambahkan klien lagi, maka kalian harus mengatur jaringannya lagi sendiri. Jelas? Contoh misalnya IP address-nya kelas C, kemudian ada range-nya dari 1 sampai 20. Nah, kita gunakan IP address-nya berarti dari 2 sampai 11. Nah, kalau kita mau menambahkan jaringan lagi, mau menambahkan klien, berarti IP address-nya yang bisa terpakai apa? Yang mana? 12 sampai 20. Range-nya kan 20. Ya, jadi bebas mau pakai IP address 12, 13, 14, 15 itu bisa. Ya, sampai di sini paham semua? Ya, paham. Oke, sebentar saya bertanya. Siap ya? Siap. Yang kedua itu routing Dinamis. Routing dinamis. Siapa yang ingin membacakan di atas? Silakan Afrizaldi. Afrizaldi ya. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya akan menjawab tentang kelebihan dan kekurangan OSPF. OSPF adalah singkatan dari Open Source Path First yang merupakan salah satu protokol routing. Kelebihannya: 1. Mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus. 2. Tidak menghasilkan routing loop. 3. Membagi jaringan yang besar ke dalam beberapa area. 4. Dapat menghasilkan banyak jalur ke satu tujuan tertentu atau banyak pilihan jalur. 5. Waktu yang dibutuhkan mencapai satu titik pertemuan lebih cepat. Kekurangan OSPF atau Open Source Path First. Kekurangan OSPF: 1. Butuh basis data yang besar. 2. Cenderung lebih rumit untuk mengimplementasikan. Oke, sudah? Saya, ya Pak. Gimana? Jelas? Pak. Benar? Benar, tepuk tangan dulu untuk kelompok IT. Halo. Jadi saya sederhanakan lagi supaya lebih gampang diterima. Routing dinamis itu melakukan semua konfigurasi secara Otomatis. Kalian ada 5 klien, mau pasang 1 klien, kalian sisa pasang sisa pasang kabel. Maka IP address dan semuanya itu secara otomatis jelas? Jelas ya. Nah, dari urutan ini kita harus tahu dulu ada 7 jenis OSI layer. Kalian harus pahami dulu itu. Ada data link layer ya. Kemudian ya, jadi kalian harus ingat dari 7 OSI layer itu untuk bisa konfigurasi pada proses routing supaya tahu ya. Nah, supaya kalian lebih ini lagi, silakan disiapkan handphonenya untuk kita coba cek model dari persiapan untuk routing atau topologinya ya. Bisa kalian masuk lagi ke kelas 11 PKJ Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kemudian ada materinya ya. Hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Kalau masuk ke kode kelasnya itu EU3EG. Saya pikir semua sudah di dalam kelas ya. Ya. Kalian buka dulu. Setelah PKJ Administrasi Infrastruktur Jaringan, kemudian tunggu
objek 3D-nya loading ya. Ya Pak. Ya. Ya, sambil kalian memperhatikan model dari airnya, saya juga akan memutarkan video tutorialnya ya, kembali yang lupa juga assembler dulunya untuk masuk ke materi multiinstansi. Jadi di sini fungsi assembler dulunya hanya memperlihatkan ke kalian alat-alat yang kalian perlukan untuk membuat routing, membuat topologi routing ya. Mana? Mana agak lambat ya untuk masuk ke objek 3D-nya? Ya Pak. Jadi modelnya kalau kalian sudah masuk itu hanya memperlihatkan device dari router. Jadi ada router boardnya, ada jenis switch, ada jenis kabelnya. Bisa dilihat ya? Nah, bisa kalian lihat di atas itu proses routing. Jadi hampir seperti itu ya. Jadi proses routing itu mengirimkan datanya ke tablet, ke handphone, ke server, ke jaringan internet, kemudian ke laptop ya. Jadi semua data atau semua bisa terhubung dari router ya. Bisa silakan diperhatikan di handphonenya juga. Ya Pak. Bisa? Bisa Pak. Bisa ya? Jadi ini hanya memberikan kalian gambaran ya sederhana dari proses routing. Ada yang ingin ditanyakan dari gambaran ayatnya itu untuk model jaringannya? Kenapa bisa di Pak? Apa? Kenapa bisa di Maksudnya kenapa bisa 3D? Apri Saldi? Jadi assembler Edu ini memberikan kalian pemahaman dalam bentuk 3D supaya kalian ada gambaran sederhana, gambaran secara real. Iya, jadi ini apa? Kalau lewat buku misalnya gambarnya kan mungkin kalian agak tidak terlalu paham, ya kan? Ya Pak. Maka dengan adanya media AR ini, kalian bisa lihat modelnya seperti di atas ya, atau di handphone kalian. Proses routing itu paham? Paham. Paham Pak. Paham ya? Iya Pak. Tidak ada? Ya. Saya kadang kalau officer bertanya saya takut sekali. Saya terjebak dalam pertanyaannya. Kalau
Tidak ada. Pede ya? Untuk setiap kelompok. Mana kelompok? Satu di sini, Pak. Kelompok 1 atau kelompok? Bos, enggak ada. Masih ada ya. Siapa kelompok Wiki? Mana? Hotspot. Kelompok apa lagi? Tidak ada ini? Ini apa lagi? Switch. So switch. Silakan. Sudah semua kelompok IP address, kelompok wifi, kelompok hotspot, kelompok flash disk, ya silakan dibaca-baca flash disknya, silakan dibaca-baca KBD-nya maksud saya, sorry. Silakan dibaca-baca KBD-nya. Nah, isi nama anggota kelompoknya, isi anggota kelompoknya, kemudian kalian baca dengan seksama soalnya, ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya, waktunya 5 menit ya, cukup? Ya. Karena untuk LKPD pertemuan ke-7 ini, yang pertama untuk routing, itu hanya soal materinya, belum ada soal untuk praktikumnya. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita LKPD-nya dalam bentuk proses routingnya, iya proses.
Silakan yang ingin bertanya. Diri dan diri. Pak. Angkat tangannya, yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, silakan yang mau bertanya, angkat tangannya dulu berdiri. Ya, silakan Sri Handayani lah kalau begitu dulu. Tunggu ya, Mbak. Sabar. Di sini ya Pak. Kan di sini Pak, routing itu dikelompokkan menjadi 3 jenis, Ya. yaitu default routing, static routing, dan dynamic routing. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini Pak, bagaimana prinsip kerja default routing dalam mengirimkan sebuah paket data? Jadi di default routing itu secara sederhana dia ikut dari aturan routernya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk setting yang lain. Jadi dia adalah kita sisa menggunakannya hampir sama dengan dinamis sih. Cuma dinamis kita bisa menambahkan konfigurasi lain lagi. Jadi untuk routing sederhana itu prosesnya hanya mengirimkan, ya seperti itu. Paham? Jadi dia hanya meroutingkan secara sederhana, tidak seperti statis yang harus kita sebagai admin jaringan mengatur atau mengkonfigurasi, kemudian tidak seperti dinamis di mana dia memberikan ada konfigurasi lain selain memberikan secara otomatis ya, seperti itu. Sama dengan VLAN sederhana, dengan VLAN trunking misalnya. Jadi proses routingnya itu hanya kita menggunakan router, kemudian dengan kliennya itu selesai. Seperti itu. Paham Sri Handayani? Oke, tepuk tangan dulu untuk Sri Handayani. Dengan pertanyaannya sebentar, ya kita berikan ke Apri Saldi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, silakan Anda. Saya ingin bertanya, mengapa dalam proses routing dinamis dibutuhkan network layer? Kenapa dalam proses Routing routing dinamis kita butuh? network layer. Karena kalau kalian tidak punya klien, maka proses perutian data tidak akan terjadi. Karena dengan adanya klien yang banyak, baru ada proses perutian. Kalau kliennya misalnya hanya 1 atau 2, kita tidak butuh router. Kalaupun kita menggunakan router, maka tidak perlu ada proses perutian. Itu sama dengan default route. Jadi hanya memasang router hanya untuk menghubungkan jaringannya. Tidak ada di konfigurasi perutian atau data ini akan kemana. Kalau misalnya kliennya tidak ada. Iya Pak. Iya. Coba kalian pikir, kalian mengirim pesan, tapi yang kalian mau kirim cuma 1 orang, dan jaringannya orangnya cuma di dalam area itu juga. Jadi tidak mesti harus ada tempat singgah datanya, langsung saja. Kayaknya belibet ya pemaparan saya. Intinya tanpa adanya klien yang banyak, maka proses perutian itu tidak perlu. Ya kan, kalau kliennya cuma 1, ya kita pakai switch saja, langsung saja sambung jaringan. Kalaupun kalian pakai router dan hanya 1 klien atau 2, maka tidak ada konfigurasi di routernya. Karena jaringannya tahu dia akan kemana. Kliennya kan cuma 1. Ya kan? Kalau klien ada 50 sampai 100 itu baru kalian butuh proses perutian. Misalnya kalian ingin mengambil data atau mengirim data dari PC 5, kemudian ada 500 PC, bagaimana caranya? Kalau ada 500 PC kemudian tidak ada proses perutian, maka semua PC akan dapat data yang sama. Ya kan? Iya Pak. Paham? Paham. Oke, tepuk tangan dulu untuk
ya. Switch di mari. Switch. Ingat, untuk model ayatnya masih bisa kalian perhatikan di saat kita ini ya. Selanjutnya adalah software simulasi Cisco pakai Tracer. Ini sudah bukan hal yang baru buat kalian karena ini adalah perangkat lunak simulasi yang selalu kita gunakan untuk setiap makan mingguan, ya kan? Jadi ini membantu kita mensimulasikan rancangan jaringan. Oke, sampailah kita pada proses inti dari materi kita, yaitu proses routing. Tapi di pertemuan ini kita hanya akan mencoba melihat video tutorial dari proses routing statis. Kenapa perlu routing statis? Karena kalau dinamis kan secara otomatis. Iya, Pak. Yang kita butuh statis supaya kalian nantinya diharapkan bisa kerja di bagian jaringan, admin jaringan, ya. Nah, konfigurasi routing statis ini berbasis gambar kayaknya ya. Jadi saya akan memutarkan video tutorialnya. Kalian silakan disimak baik-baik, dicatat yang mungkin perlu jadi catatan kalian, catatan kecil kalian untuk sebentar setelah menonton video ini kalian bisa coba langsung praktekkan di aplikasi Cisco. Nah, nanti pertemuan selanjutnya baru kita pengambilan nilai, ya, dan bisa dipresentasikan, dipaparkan hasil konfigurasinya. Untuk hari ini kita hanya butuh mungkin 1 atau 2 perwakilan dari kelompok untuk memaparkan hasil konfigurasi routingnya, ya. Iya, silakan ya, silakan diperhatikan proses routingnya. Kalau mau langsung sambil dipraktekkan bisa, ya, setiap kelompok sambil melihat videonya kalian juga bisa buka langsung saja Cisco-nya. Jadi bisa langsung diikuti sesuai dari video tutorialnya di atas. Jadi ada 2 router ya. Ada 2 router, kemudian 8 switch PT. Sorry, kembali ke saya.
Ada yang tahu di atas kabel untuk menghubungkan routernya kabel apa? Strike dan cross dan strike. Kenapa harus pakai cross? Karena menghubungkan Dua tangannya satu-satu, kalau berebut begitu tidak jelas. Menghubungkan Silakan. untuk kabel cross. Amri. Cross Silakan, untuk Des. menghubungkan perangkat yang sama. Menggunakan perangkat. Yang sama. Kemudian untuk router dan switch itu menggunakan kabel Strike. Baik ya. Kenapa harus pakai kabel strike? Karena berbeda. Karena berbeda perangkat. Berbeda di device. Kemudian setelah semua terpasang, masuk ke pas Ethernet 0, memasukkan IP address. Di address yang menggunakan plastik. Iya, untuk materi videonya dengan materi pembelajarannya itu kalian bisa akses di Google Classroom. Kalian bisa masuk ke kelas administratif infrastruktur jaringan ya. Nanti kalau kalian sampai di rumah kalian lupa videonya dan mau dipelajari lagi, bisa cek di situ. Ada materi pembelajarannya juga, ya. Ingat jangan lupa untuk di-on-kan ya routernya. Biasanya banyak kesalahan routernya tidak di-on-kan. Jadi di masing-masing portnya itu pas internet 0 dan 1 itu kita isikan ke IP address dengan subnet. Resolusinya yang 3 nomor. Nah, ini baru lihat, Pak. Jadi ternyata videonya kabur karena resolusinya ya. Bukan LCD-nya. Jadi aneh nih Pak. Jelas? Jelas. Hah? Bukan itu itu. Di replace. Ukur ke habis datanya. Silakan ya, untuk setiap kelompok sudah bisa langsung dicoba di perangkat siswa pakai tracernya. Kenapa? Yang mana? Tidak jelas Ki. Bisa di pause dulu. IP address untuk IP address untuk di router pertama itu 192.168.1.1/2/24 ya. Kemudian di router 2 untuk pas Ethernet 00 ini itu 192.168.1.2. Itu untuk router. Kemudian port yang terhubung ke PC, port yang terhubung ke switch itu 192.168.2.1/24. Kemudian di router 2 yang terhubung ke switch itu IP address-nya dia ada di 192.168.3.1/2/24. Silakan coba langsung dimasukkan di siswa.
basis teks di CLI. Dan ini masih routing status sederhana. Jadi kalau di router yang terhubung ke switch itu dia segmen apa? Network ID-nya ada di 2, berarti MIME-nya juga ada di 2. Subnet mask akan terisi secara otomatis, kemudian default gateway-nya kalian harus isi secara manual ya. Jadi perhatikan di atas proses routingnya, proses konfigurasi routingnya ya. Karena di sini inti dari prosesnya. Kalian harus konfigurasi di routernya. Kelihatan di atas? Jadi untuk proses konfigurasi routingnya, networknya itu kalian perkenalkan setiap network yang terpakai. Jadi di network diisi 192.168.3 dan titik 0 untuk IP terendah ya. Nah, di atas ada next hop. Di atas ada next hop ya. Ini next hop berarti rute atau di mana data itu harus sampai. Ya, iya. Jadi untuk next hop itu berarti router ini berarti IP address ini ya 192.168.1.2. Kalau kalian salah isi next hop ini berarti data tidak akan tersampaikan ke router selanjutnya. Iya. Lanjut ya. Kemudian untuk di router next hop-nya itu kita lakukan konfigurasi lagi untuk memperkenalkan router yang sebelumnya. Jadi networknya itu 192.168.2.0. Di router itu IP terendahnya. Untuk next hop itu diisi IP address apa? Kalau dari router yang satunya. Untuk router
yang non IP-nya yang non. Diperkenalkan di Nextbook, ya. Jadi dari IP di sini kita perkenalkan ke router yang satu juga kita perkenalkan IP dari router yang sebelumnya. Jadi sama kayak kalian dengan teman kalian saling memperkenalkan diri. Ya, yang satu diperkenalkan namanya, yang satu juga diperkenalkan namanya supaya bisa saling kenal. Sama dengan routernya harus diberikan IP supaya datanya sampai ke sana. Nah, proses selanjutnya adalah tes jaringannya di CMD. Iya, memang tidak ini. Yang jelasnya ini adalah IP address dari klien. Ada kendala dari masih dilakukan processingnya ya? Bisa juga. Langkahnya sesuai sama. Iya. Ada kendala? Tidak ada? Sudah sampai proses tes jaringan juga? Sudah ya? Sudah sukses? Semua? Proses routingnya sudah sukses? Nah, kalau begitu kalau sudah semua proses routingnya siap-siap ya untuk kalian presentasikan di atas. Untuk pertemuan hari ini kita cuma butuh perwakilan dulu. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan atau mungkin dari proses perutian ini kalian mengalami kendala atau ada solusi yang ditemukan bisa dipaparkan di atas. Ya, silakan dipersiapkan dulu untuk yang bisa memaparkan hasil proses konfigurasi routingnya.
gambarkan di sini. Kelompoknya Sri Handayani yang siap ya? Iya Pak. Masih belum ya? Oke. Jadi sebentar kalau temannya memaparkan hasil konfigurasinya atau mempresentasikan hasil konfigurasinya setiap atau dua kelompok siap untuk ini ya, diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Bagaimana? Handayani? Oke, kelompok yang selain dari kelompoknya Sri Handayani, selain kelompok WiFi ya, kelompoknya Nisda masih sudah sesuai dengan ini saja, tidak usah terlalu baku untuk penyampaian bahasanya, dengan bahasa kalian saja. Kalau tidak bisa dibahasakan, perlihatkan dengan prosesnya. Oke, sambil menunggu untuk kelompoknya Sri Handayani siap-siap, saya jelaskan sedikit tentang dinamis routing. Dinamis routing itu mempunyai banyak jenis konfigurasi. Dia ada macam-macam ya. Yang pertama itu ada RIP, Routing Information Protocol. Jadi pada umumnya ini yang sering digunakan yaitu RIP ya. Kalau misalnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang routing dinamis, itu yang paling umum digunakan itu adalah RIP atau Routing Information Protocol. Kemudian ada lagi IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Kemudian ada OSPF, itu Open Sorted Packets. Ada lagi EGRP dan ada BGP. Tapi mungkin yang secara ini yang perlu kalian ingat baik-baik itu RIP. Karena RIP itu paling umum di dinamis routing. Itu paling umum. Di Cisco juga ada untuk proses konfigurasinya.
Silakan Sri Handayani. Mungkin sudah terlalu lama kayaknya kalian ya. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok maju. Semua lah. Masa kelompok baru satu? Jadi semua harus aktif. Kalau cuma satu orang, tidak ada adiknya. Ini saja. Ya, adiknya pakai biasanya. Sumbernya. Kayaknya pakai biasa. Ada dicoba pakai biasa dia. Pakai ini Pak, itu ada dicoba. Anu. Mana? Ya, oke. Sudah. Oke. Apa pakai yang mana kita konfigurasi di router apa, pakai kabel apa, kemudian di switch apa yang dikonfigurasi, di kliennya apa dikonfigurasi, kemudian kita tes jaringan. Silakan dibuka dulu, jangan Sri Handayani yang lain lah. Semua harus aktif teman kelompoknya. Jangan sampai cuma ketua kelompok. Sebelum dilanjut mungkin ada yang tahu untuk wifi. Buka dulu pakai yel-yelnya dong. Biar semangat. Wifi, minta dong. Ya. Siapa yang kedua? Kelompoknya siapa? Diva. Iya, harus dibuka dengan yel-yel supaya semangat. Tidak ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Prestis. Kami dari kelompok Dia Wajib. menyusup ini. Salah kelompok. Salah kelompok. Ya, silakan. Kami dari kelompok YT ingin mempresentasikan sebuah Cisco routing dinamis. Saya pada Tidak apa-apa, pakai bahasa yang kalian rasanya nyaman ya. Jangan diketawain temannya dulu, orang belum selesai. Baik, selanjutnya kami di sini untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul routing statis. Baik, teman saya akan menjelaskan beberapa yang perlu dijelaskan. Baik, yang pertama di router itu yang sesama router kita memakai kabel cross yang fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Kemudian di router ke switch itu memakai kabel stripe untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Di sini saya Ya, yang dikonfigurasi
168.2.1 yang dimana subnet masnya itu terisi otomatis. Terus yang di static Bisa diisi lagi. Itu kerendahnya. Ya. Itu next router-nya berarti router yang sebelahnya ya. Iya. Geser dulu, anunya baru dilihat. Jadi proses di atas adalah proses konfigurasi di router untuk mode statisnya ya. Itu akan diperhatikan kelompok lain. Untuk sebentar mungkin ditanyakan. Ya. Apa? Silakan yang lain, kelompok yang lain, perhatikan ya. Lanjut ke PC 0. IP-nya yaitu 192.168.2.2. Subnet masnya itu secara otomatis ya. Default gateway-nya 192.168.2.1. PC yang pertama 192.168.2.3.2. Subnet masnya terisi otomatis.
default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, bisa tes jaringan. Sudah tes jaringan juga? Sukses. Oke, tepuk tangan dulu untuk presentasi teman kita dari kelompok Oke, kalau begitu kita ini kelompoknya silakan berikan kesempatan untuk kelompok lain yang bertanya satu soal ya, satu pertanyaan sorry. Baik, kami akan membuka sesi tanya untuk satu kelompok. Persiapkan. Silakan satu kelompok. Ini. Bukan. Ini kan. Kenapa cuma 2 orang yang hari ini? Angkat tangannya yang mau bertanya. Angkat tangannya yang mau bertanya boleh berdiri. Oh, berdiri ya yang mau bertanya. Berdiri. Atau Cepat sekali ditutup itunya sekarang di temannya mungkin mau tanya apa? Iya, Dun. coba. Ya, kalian semua. Silakan. Kelompok yang ingin bertanya. Angkat tangannya. Kelompok Oxford. Ini Pak. Ya, kelompok IP silakan. Mengapa jika IP yang diketik itu sama? Apa yang akan terjadi? Jika IP yang dimasukkan itu sama, maka IP-nya akan bertabrakan atau trouble. Jadi solusinya Oke. saya. Sudah? Si Pak. Oke, kelompok selanjutnya ingin bertanya. Oxford. Flash disk. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Switch. Stop switch. Kalau tidak ada berarti saya pikir untuk presentasi dari kelompok WiFi ini saya kira itu sudah cukup bagus sekali. Untuk pertemuan selanjutnya saya harap semua kelompok bisa melakukan konfigurasi seperti kelompok WiFi ya. Tepuk tangan dulu untuk sudah sangat bagus sekali, proses routing sudah ada dan konfigurasi sudah ada, jaringannya juga sudah bagus. Silakan ditutup untuk kelompok WiFi. Baik, itu tadi beberapa paparan materi yang kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin hanya seperti itu. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. WiFi semangat luar biasa. Antum sekali tepuk tangan dulu. Ya, bulan dulu Pak. Oke, mantap sekali presentasi dari kelompok WiFi. Saya pikir untuk materi pertemuan hari ini cukup ya.
saya ini untuk kelompok dari WiFi itu sudah cukup bagus sekali ya. Saya harap kalian juga untuk pertemuan selanjutnya di kelompok lain ini bisa ya lebih bagus lagi presentasinya. Kemudian untuk materi yang telah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kayaknya sudah agak-agak down ini. Coba tepuk salam dulu. Jempol, jempol, salut. Mari kita menyimpulkan secara bersama-sama untuk pertemuan hari ini. Jadi yang kita bahas tadi adalah proses routing. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan untuk Sri Handayani berdiri ya. Di sini yang saya simpulkan yaitu routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data jaringan satu ke jaringan lainnya. Fungsi routing yaitu menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar bisa saling terhubung, bertukar informasi dalam menentukan jalur terbaik ke tujuan. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis. Mantap sekali, tepuk tangan dulu. Semua telah dipaparkan kesimpulannya oleh Sri Handayani. Tapi jika ada yang ingin menambahkan atau ada yang memberikan kesimpulan lagi, silakan. Masih ada? Tidak ada? Tidak. Ada dari kelompok flash disk. Sabila, silakan. Yang saya simpulkan yaitu routing adalah proses di mana suatu router memforward atau mengirim paket atau data atau informasi jaringan yang dituju, yaitu dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Ada 3 jenis routing, yaitu default routing, static routing, dan dynamic routing. Tepuk tangan dulu untuk Sabila. Jadi semua yang telah disimpulkan itu bagus sekali ya dari Sri Handayani, Salsabila. Jadi routing itu adalah proses merutekan jaringan atau memberikan arahan atau kemana data akan tersampaikan ya. Kemudian ada jenis-jenis routing dinamis, routing statis, default route. Tapi secara umum kita menggunakan routing statis dan routing dinamis. Tadi saya juga sudah menjelaskan tentang macam-macam jenis routing dinamis. Ada IGRP, RIP ya, secara umum yang paling sering digunakan itu RIP ya. RIP. Paham? Paham. RIP di sini bukan rest in peace ya. Ya, bukan. Tapi itu routing protokol ya, untuk routing dinamis. Nah, saya harap untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa mengkonfigurasi dengan lancar routing, apakah itu routing statis, apakah itu routing dinamis. Jadi kalian bisa mulai mensimulasikan di Cisco Packet Tracer, persiapan untuk pertemuan selanjutnya, sehingga setiap kelompok bisa mempresentasikan dengan baik dan akan dilakukan pengambilan nilai. Jadi bersiap-siap, nilai yang tinggi ya akan mendapatkan sebuah hadiah mobil BMW. Ya. Tapi tetap akan mendapatkan nilai untuk setiap kelompok ya. Siap-siap. Syukur alhamdulillah kita untuk hari ini saya pikir sudah cukup. Presentasi dari kelompok WiFi Sri Handayani itu sudah cukup spektakuler sekali. Saya harap sebentar pertemuan selanjutnya juga yang lain bisa menyusul dengan baik ya. Saya minta maaf jika di saat saya menjelaskan ada salah ya. Saya kembalikan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran dan berdoa. Dan seluruhnya sudah siap, gerak. Beri salam.